أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقاه ولا يعزب عليه إدراك من عصاه. وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل، فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل. وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Deplu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah singkat khatib senantiasa dan terus meneruskan diri ini untuk diingatkan dan jamaah untuk terus dihimbau agar senantiasa kita kualitaskan dengan sebaik-baiknya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sungguh bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya adalah ketakwaan, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kalimat syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih menghirup nafas udara kemerdekaan yang ke-78. Pada 78 tahun yang lalu,
ketika Presiden pertama Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Pegangsaan Timur, kediaman Soekarno. Ini merupakan tak lain dan tak bukan, tak bisa kita pungkiri, merupakan rahmat, kasih sayang dan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada bangsa kita Indonesia. Namun tentunya kemerdekaan ini adalah sebuah ikhtiar para ulama, para pejuang, para pahlawan, para nasionalis yang saling bahu-membahu antar umat beragama, antar suku lain dengan suku yang berikutnya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal ketika itu pemerintah Jepang sudah menjanjikan kepada Bung Karno bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Namun para golongan muda yang dipelopori oleh Sultan Syahrir dan golongan tua oleh Ahmad Subarjo menculik Presiden Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok oleh pasukan peta, dan di Rengas Dengkloklah proklamasi itu dikumandangkan. Golongan tua tidak menerima, karena hanya sebagian orang yang mendengar, menyaksikan dan melihat. Proklamasi ini harus disampaikan ke khalayak umum, harus ditonton oleh masyarakat Indonesia ketika itu. Maka esoknya Soekarno dibawa ke Jakarta untuk kembali memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka kita harus bersyukur akan kemerdekaan yang merupakan rahmat, kasih sayang dan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun akankah dan yakinkah kita sudah merdeka sejatinya? Kemerdekaan sejati bagi seorang pelajar adalah ia mampu untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan kecurangan ketika ujian, ketika tes, dia tidak mencontek. Kemerdekaan sejati dikatakan bagi seorang tetangga adalah ia mampu untuk menjaga lisannya dari melakukan ghibah, gosip, menebar fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dan kemerdekaan bagi seorang guru, pengajar, dosen adalah ia mampu mendedikasikan dirinya semata-mata untuk mencerdaskan bangsa dan agama, dan niat untuk mengabdikan diri secara ikhlas dan seterusnya. Inilah yang dikatakan sebagai kemerdekaan yang sejati. Maka cita-cita kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di tahun 2023 ini begitu banyak tantangan serta cobaan yang kita saksikan dan kita jalani. Di antara tantangan tersebut hari ini kita berada pada tantangan manusia yang kecanduan akan internet dan bahayanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, handphone atau internet memberikan segalanya informasi yang bisa kita dapatkan. Namun akhir-akhir ini banyak anak-anak kita atau mungkin diri kita yang menyalahkan manfaat daripada internet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu telah menerangkan su'ul khuluqi yu'di, sungguh perangai yang buruk itu bisa menular. Maka penggunaan internet bagaikan pisau. Kalau kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, kita mencari informasi atau ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui menjadi suatu hal yang bermanfaat. Namun kalau internet kita gunakan untuk hal-hal yang mengundang mafsadat, judi secara slot yang ada di internet, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, anak-anak kita pada akhirnya meniru gaya busana hidup ala barat yang begitu merusak. Padahal begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan, tapi anak-anak kita justru na'udzubillah wal'iyadzubillah banyak mengambil hal yang tidak manfaat. Sungguh ini merupakan tantangan kita untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Lalu tantangan berikutnya adalah begitu marak, begitu banyak sebuah tindakan penyimpangan,
sebuah orientasi seksual yang menyimpang, yang saat ini sedang digoder-goderkan, sedang dikampanye-kampanyekan, sedang dipromosi-promosikan baik melalui media maupun mereka menyampaikan secara terang-terangan, yaitu penyakit LGBT. Para anbiya sebelumnya, para nabi-nabi sebelumnya telah mengajarkan dan telah memperingatkan kepada kita melalui peristiwa kejadian yang dialami oleh kaum Sadum, yaitu kaum Nabi Lut, di mana umatnya melakukan sebuah orientasi yang tidak benar, sesukaan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki yang menyerupai kepada perempuan-perempuan menyerupai menjadi laki-laki. Ini sungguh sebuah adat istiadat yang buruk, tradisi yang menyimpang, penyakit yang menular, yang saat ini sungguh Indonesia berada pada peringkat kelima daripada orang yang menganut penyakit seksual ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam firman-Nya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian dari itu Allah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Laki-laki diciptakan untuk perempuan, begitupun perempuan diciptakan untuk laki-laki. Maka sebuah penyimpangan yang amat begitu nyata ketika laki-laki mencintai laki-laki adalah suatu hal yang saat ini menjadi tantangan untuk kita semua, khususnya kita orang tua, untuk dapat menjaga anak-anak kita dari penyakit yang menyimpang ini. Maka kemerdekaan 78 tahun lamanya bangsa Indonesia telah rasakan. Kemerdekaan ini bukanlah hasil pemberian seperti negara-negara lain. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang dikejar, adalah kemerdekaan yang direbut dengan begitu perjuangan yang luar biasa. Begitu banyak pejuang-pejuang kemerdekaan dari kalangan umat Islam. Boleh kita sebut sebagai Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Wahid Hashim, Agus Salim. Begitu banyak kalangan dari umat Islam yang begitu berjibaku untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka hari ini kita berada pada tahun politik 1445 Hijriah, menjadi saksi bahwa bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang fatonah, yang bertanggung jawab untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di tangan bapak hadirin ma'asyiral muslimin adalah yang menjadi penentu Indonesia ke depannya. Kita berharap bangsa ini dijauhkan dari segala macam bentuk musibah, fitnah, mara bahaya maupun bala bencana. Kita berharap bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang mengedepankan etika, moral dan akhlak, agar menjadi penerus-penerusnya sebagai penerus-penerus yang produktif, generasi yang lebih cemerlang dari sebelumnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang mendapatkan kasih sayang, yang sejahtera, yang selamat dari segala macam mafsadat serta musibah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga khutbah singkat ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa kemerdekaan haruslah diisi dengan cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia, cita-cita yang bersih dari segala macam kesulitan maupun kekotoran niat maupun etika. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita panjang umur
dalam sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita sebagai anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah, cinta Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, kita mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia ya Rabb khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'al hadza baladan amina Rabbi ij'al hadza baladan amina Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.